Hai guys, pada kali ini kami dari kelompok 19 Manajemen Lembaga Keuangan akan memaparkan materi, namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Yumiko Golung, Gladys Kumaat, Aprilia Setanto, dan yang akan membaca materi pada kali ini yaitu Aprilia Setanto. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah produk asuransi yang memberikan jaminan berupa santunan atau uang pertanggungan kepada keluarga dari pihak nasabah yang meninggal dunia, mengalami kecelakaan, cacat permanen, maupun risiko lainnya yang tak disengaja. Karena perannya tersebut, produk asuransi ini penting untuk dimiliki, khususnya bagi mereka yang berperan sebagai tulang punggung satu-satunya dalam keluarga. Manfaat asuransi jiwa. Manfaat dari asuransi jiwa pada dasarnya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh pemiliknya, melainkan para ahli warisnya. Oleh sebab itu, demi mengantisipasi adanya risiko yang tercantum pada produk keuangan tersebut, asuransi ini penting untuk dimiliki agar kehidupan anggota keluarga tercinta tetap terjamin walaupun telah ditinggalkan oleh tulang punggung utama keluarga. Apa saja manfaat asuransi jiwa? Pemberian santunan saat pihak tertanggung meninggal dunia dengan jumlah 100% atau lebih dari uang pertanggungan. Yang kedua, pemberian santunan cacat permanen total dengan nominal mencapai 100% dari jumlah uang pertanggungan. Ketiga, pemberian santunan cacat permanen sebagian atau hilangnya fungsi sebagian anggota badan seperti lumpuh kaki dengan total uang pertanggungan sesuai dengan proporsional yang tertulis pada polis asuransi. Apa saja jenis-jenis asuransi jiwa? Yang pertama, asuransi jiwa berjangka atau term life. Yang kedua, asuransi jiwa seumur hidup atau whole life. Yang ketiga, asuransi jiwa unit link. Yang keempat, asuransi jiwa dwiguna. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk membeli asuransi jiwa? Formulir pendaftaran asuransi yang telah diisi, KTP, kartu keluarga, akte kelahiran. Tips memilih asuransi jiwa yang terbaik dan sesuai kebutuhan. Pilih sesuai kebutuhan. Yang pertama yang penting untuk diperhatikan saat memilih asuransi jiwa adalah mengetahui manfaat perlindungan seperti apa yang dibutuhkan, sebab setiap jenis asuransi mempunyai keunggulan dan kekurangan tersendiri yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Dengan begitu, barulah kamu bisa mendapatkan produk perlindungan yang terbaik dan optimal. Cek kondisi keuangan. Tidak kalah pentingnya, kamu juga harus mengecek premi asuransi dan menyesuaikannya dengan kemampuan membayar. Hal ini wajib dicermati karena beban premi ini harus dilunasi secara rutin setiap bulannya. Jika biayanya terlalu besar, risiko kesulitan melunasi resmi itu tentu akan menjadi lebih tinggi dan pengajuan klaim tidak bisa dilakukan saat pembayarannya tersedat. Riset dan cermati kualitas produk. Tips yang terakhir, pastikan untuk melakukan riset terhadap legalitas dari kredibilitas penyedia asuransi termasuk kualitas produk yang ditawarkannya. Caranya dengan mengecek status usahanya di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan memastikan bahwa kualitas produknya tidak kalah dengan milik kompetitor. Segera ajukan asuransi jiwa sebelum terlambat sebagai salah satu produk asuransi yang penting untuk dimiliki oleh semua orang. Asuransi jiwa mampu mengelola risiko di masa depan dengan memberikan santunan kepada pihak keluarga saat pencari nafkah utama meninggal atau mengalami cacat permanen, tergantung dari ketentuan pada polis uang pertanggungan
tersebut bisa sangat bermanfaat untuk keluarga yang ditinggalkan dalam melanjutkan kehidupannya. Dengan begitu, melalui asuransi ini, kamu mampu menjamin kelangsungan hidup keluarga terus berjalan dengan baik walaupun telah kehilangan tulang punggung keluarga. Ini adalah wawancara kelompok kami pada kantor asuransi jiwa IFG Life, yaitu sebagai berikut. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Jadi para dari delapan manajemen mau memberikan pertanyaan mengenai asuransi. Yang bisa susah. Satu orang dua, Jadi pertanyaan yang pertama, apa saja yang ditanggung oleh asuransi? Kalau yang ditanggung asuransi ya jiwa deh. Terutama asuransi jiwa. Artinya yang ditanggung adalah jiwa. Apakah nilai pertanggung asuransi jiwa dibatasi? Dibatasi tergantung dengan yang namanya jadi asuransi itu DP jumlah uang asuransi itu dibatasi berdasarkan dengan pas risiko. Pas risiko dari mana? Pas risiko itu dari tabel mortalita. Nanti ada kan pasti dapat di semester itu dapat yang namanya tabel mortalita. Nah, tabel mortalita itu adalah bagaimana untuk melihat pas risiko. Apa itu pas risiko? Jadi gini, risiko terjadi risiko keuangan. Tentara, satpam, sama mahasiswa itu beda. Nah, makanya mahasiswa preminya rendah, uang asuransinya bisa tinggi. Kalau pilot, walaupun dia bekerja, karena risiko pekerjaannya sangat berisiko, uang asuransinya tidak tinggi, tapi preminya tinggi. Contoh, ada pilot, saya pegawai biasa, salah satu pegawai PNS lah. Saya PNS setahun, premi saya contoh 6 juta. Uang asuransi saya 1 miliar. 6 juta dapat 1 miliar. Adik pilot dengan jumlah yang sama-sama 6 juta, tapi adik P juga cuma 15 juta. Padahal premi yang sama, uang yang dibayarkan, yang dibeli sama, tapi jumlah uang asuransinya berbeda. Kenapa dia berbeda? Itu berdasarkan kelas risiko atau risiko pekerjaan dan risiko tempat tinggal. Itu disebut di dalam tabel mortalita. Contoh, saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma PNS biasa. Saya nggak punya hobi terjun payung, saya cuma suka jogging sepeda. Tapi saya tinggal di sebelah tambang. Gimana sih? Karena dia bisa menggunakan radiasi, bisa menggunakan preminya akan naik, akan berbeda. Premi yang sama bisa, tapi uang asuransinya akan lebih low. Disebut dengan kelas resiko. Kelas risiko apa? Kelas risiko pekerjaan dan beda. Ada tinggal di rumah sakit COVID dan ada sudah di puskesmas. Risiko berbeda. Risikonya kan berbeda. Ada biasa cuma jalan kaki, ada bawa motor, beda dengan risiko. Tergantung risiko. Tergantung risiko. Kelas risiko itu yang membedakan jumlah uang asuransi. Berikut, bagaimana cara mengajukan klaim asuransi kesehatan? Sama dengan tadi, ada dua macam mengajukan klaim. Tapi yang utamanya dia kalau mengajukan klaim harus bawa polis asli dan KTP asli. Caranya bagaimana? Bisa datang ke kantor, bisa secara online. Prosesnya seperti apa? Sama dengan tadi. Dia bisa lebih jika tahun lahir beda, nama di KTP lain, ada tetap DPT, kan lebih atau sumber nama. Ada lagi? Terakhir, apakah asuransi kesehatan bisa dipakai di semua rumah sakit? Bisa. Jadi asuransi kesehatan ada dua macam cara klaimnya. Ada namanya sistem provider. Provider itu pakai kartu kayak BPJS. Nah itu tergantung. Asuransi itu bekerja sama dengan rumah sakit yang di mana. Contoh dia di Siloam, dia bisa pakai Siloam dengan setuju kartu. Tapi dia tidak bekerja sama dengan rumah sakit Advent. Advent tidak bisa terima dong, iya kan? Tetapi pakai yang kedua, yaitu sistem reimbursement. Ada bayar dulu, nanti orang yang gantikan. Semua rumah sakit bisa, yang penting ada kwitansi. Di asuransi itu yang penting ada kwitansi.
Ada aplikasi yang dibayar. Platformnya seperti apa? Contoh, kalau pakai kartu, RKC. Kalau reimburse, ada bayar, ada diberikan. Tapi dia ada platform atau ukurannya. Contoh ada ikut, saya mau masuk rumah sakit, kalau ikut asuransi yang per harinya 10 juta. Jadi kalau ada masuk di rumah sakit satu hari cuma 6 juta, tetap kalau bayar satu hari 10 juta. Tapi kalau adik masuk yang 15 juta, tetap kalau bayar 10 juta. Selisihnya dibayar. Selisihnya karena sama dengan BPJS. Kalau adiknya kelas 3 full, masuk di kelas 2 kan selisihnya kan dibayar sendiri. Oke. Sekian. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Sudah. Itulah materi dan hasil wawancara kami dari kelompok 19, diucapkan terima kasih.